Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan lanjut persamaan eksponen bentuk yang ke-6, di mana bentuk yang ke-6 itu adalah fx pangkat gx sama dengan 1. Dari bentuknya kita dapat mengetahui bahwa fx-nya adalah bilangan pokok dan gx-nya itu adalah pangkatnya. Oke, langkah yang pertama itu bisa kita lihat fx sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua fx sama dengan min 1, dengan catatan gx itu bilangan genap. Kemudian langkah yang ketiga gx sama dengan 0, dengan catatan fx-nya tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh x kuadrat dikurang 5x ya. X kuadrat dikurang 5x tambah 5 pangkat x tambah 5 sama dengan 1 ya. Langkah pertama kita kita tentukan dulu mana dia sebagai fx dan mana dia sebagai gx ya. Berarti diketahui ya, berdasarkan bentuknya tadi fx itu bilangan pokok ya, berarti ini x kuadrat kurang 5x tambah 5. Oke. Kemudian gx itu sama dengan x tambah 5. Oke, setelah kita tentukan fx dan gx-nya, kemudian kita lanjut ikuti langkah yang sudah ditentukan. Langkah yang pertama ya, yang pertama itu fx sama dengan 1, berarti fx sama dengan 1, ganti fx-nya dengan x kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan 1. Pindahkan 1 ke ruas kiri ya. Kita pindah ke ruas kiri, angka 1. Oke, maka persamaannya berubah menjadi x kuadrat kurang 5x tambah 5 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat kurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan. Dikali dia positif 4, dijumlahkan dia negatif 5. Berarti x berarti di sini min 1 min 4 sama dengan 0. Dikali hasilnya positif 4, dijumlah hasilnya negatif 5. Oke, berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Oke, berarti langkah pertama selesai. Oke, selanjutnya kita cek langkah yang kedua, di mana fx itu sama dengan min 1. Ganti fx-nya menjadi x kuadrat kurang 5x tambah 5 sama dengan min 1. Min 1 pindahkan ke ruas kiri, positif ya. Kalau dia berpindah tempat tanda berubah. Jadi x kuadrat kurang 5x tambah 5 jadi tambah 1. Karena negatif di kanan pindah ke kiri jadi positif sama dengan 0. X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Dikali positif 6 ditambah negatif 5, jadi x kurang 3 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Berarti dari sini x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Oke, karena di langkah kedua ini ada syaratnya ya. Syaratnya apa tuh? Gx bilangan genap. Jadi kita harus cek gx-nya. Gx itu sama dengan x tambah 5 ya. Ganti G3, ganti x-nya jadi 3, berarti sama dengan 3 tambah 5, berarti G3 itu sama dengan 8. Oke, 8 adalah bilangan genap, berarti ini memenuhi ya, ini memenuhi. Kemudian pada saat x-nya kita ganti jadi 2 ya, berarti 2 tambah 5 3G2 itu sama dengan
7. Berarti ini adalah bilangan ganjil, berarti ini tidak memenuhi, ya kan? Berarti yang memenuhi itu adalah X sama dengan 3. Oke, sekarang kita lanjut langkah yang ketiga. Ada dia GX sama dengan 0, ya. Ganti GX-nya menjadi X tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan minus 5. Di langkah ketiga ini katanya Fx tidak sama dengan 0. Cara ngeceknya ganti X sama dengan minus 5, kita substitusikan ke dalam Fx, dimana Fx sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 5. Ganti X-nya ya, berarti F min 5 sama dengan min 5 kuadrat dikurang 5 kali min 5 tambah 5. Min 5 pangkat 2 berarti itu sama dengan 25 tambah 25 tambah 5, ya. Berarti F min 5 itu sama dengan 55. Berarti Fx-nya tidak sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya itu sama dengan nilai X yang memenuhi semuanya. Ada dia X sama dengan 1. Kemudian berapa lagi? Nih 3, kita urutkan ya. 3. Kemudian berapa lagi? Yang 4. Dan yang terakhir itu dia minus 5. Ini dia. Oke, untuk soal pertama selesai sampai di sini. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 4X kurang 5 pangkat X tambah 3 sama dengan 1. Yang pertama kita tentukan dulu mana dia Fx-nya dan mana dia Gx-nya. Fx sama dengan 4X kurang 5. Ya, biar nggak keliru, Fx itu sebagai bilangan pokoknya. Pangkatnya itu sebagai Gx sama dengan X tambah 3. Oke, sesudah kita tentukan, kita lanjut langkah pertama. Langkah pertama, Fx sama dengan 1. Berarti Fx sama dengan 1. Ganti Fx-nya menjadi 4X kurang 5. 4X kurang 5 sama dengan 1. Pindahkan negatif 5 ke ruas kanan, ya, sejenis konstanta dengan konstanta. Berarti 4X sama dengan 1 tambah 5. 4X sama dengan 6. 4X itu 4 kali X, berarti X sama dengan 6 per 4. X sama dengan 3 per 2. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Oke, langkah pertama selesai. Kemudian kita cek langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua, Fx sama dengan min 1, ya. Fx sama dengan min 1. Ganti Fx-nya menjadi 4X kurang 5 sama dengan min 1. Oke, 4X sama dengan min 1 tambah 5. Berarti 4X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 4. X sama dengan 1. Di langkah kedua ini ya, kita harus ngecek syaratnya lagi, yaitu Gx harus bilangan genap. Substitusi X sama dengan 1 ke Gx, berarti Gx sama dengan X tambah 3. Berarti G1 sama dengan 1 tambah 3. Berarti G1 sama dengan 4, ya. Berarti X sama dengan 1 itu memenuhi karena Gx-nya katanya harus genap. Oke, kemudian langkah yang ketiga itu Gx sama dengan 0. Ganti Gx-nya menjadi X tambah 3 sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 ini harus kita substitusi lagi ke dalam Fx. Karena di syarat langkah ketiga ini ada dia Fx tidak sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan
4x kurang 5. Ganti x-nya menjadi minus 3 sama dengan 4 kali minus 3 kurang 5 ya. Berarti f min 3 sama dengan min 12 kurang 5. Berarti f min 3 sama dengan minus 17. Karena minus 17 tidak sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3 itu memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya itu minus 3, 1, dan 3/2. Oke, untuk soal yang kedua selesai sampai di sini.